Pemirsa, ada kondisi di mana kita tidak bisa menghindar dari berhutang. Nah, bagaimanakah sebaiknya sikap kita untuk mengambil hutang? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife saat ini, saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi, Bu Krizia. Selamat pagi, Mbak Andra. Bu Krizia, bagaimana Ibu melihatnya di saat kita dihadapkan pada satu kondisi nih, di mana kita mau tidak mau harus berhutang? Bagaimana jadi? Saat ini cukup banyak orang berhutang, baik untuk alasan konsumtif, kebutuhan, ataupun alasan lainnya. Pada dasarnya, hutang dikategorikan menjadi dua macam, yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif adalah hutang yang dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Hasil dari barang atau aset dapat menghasilkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan beban hutang yang muncul. Sedangkan kalau hutang konsumtif adalah hutang untuk keperluan konsumtif, seperti membeli barang, kemudian untuk belanja makanan, lalu biaya sekolah dan sebagainya. Nah, kalau hutang produktif yang tadi, misalnya seperti kita membeli aset, membeli properti untuk kemudian rumahnya disewakan, atau kemudian bisa membeli kendaraan, lalu kemudian membuka usaha jasa pengiriman. Nah, ketika akhirnya kita harus berhutang, mungkin yang perlu ditanyakan adalah mengapa kita mengambil hutang gitu? Apakah ada yang salah dalam pola keuangan kita? Misalnya gaya hidup yang berlebihan sampai akhirnya kita harus berhutang. Jadi kalau begitu, jika terpaksa berhutang, utang seperti apa yang masih bisa disarankan paling tidak? Apakah memang harus selalu utang produktif atau bagaimana? Seperti yang dijelaskan tadi, pada dasarnya hutang dibedakan menjadi konsumtif dan produktif. Kalau hutang produktif itu masih bisa ditolerir. Namun yang disarankan untuk dihindari adalah hutang konsumtif. Namun jika kita berada pada kondisi di mana kita harus terpaksa mengambil hutang konsumtif, maka harus lebih selektif lagi nih. Mudah-mudahan uang yang diambil ini jangan kita belanjakan untuk barang-barang yang nggak perlu, tetapi lebih kepada barang-barang yang kita butuhkan. Nah, agar tidak mengganggu cash flow pun juga besaran cicilan hutang ini pun baiknya tidak melebihi 30% dari total pendapatan bersih. Nah, kalau kita tidak bisa lepas juga dari utang, pada akhirnya menjadi seperti gali lubang tutup lubang begitu ya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Semestinya ketika kita mau berhutang harus bisa make sure, pastikan bahwa kita mampu membayar hutang tersebut. Lalu kemudian kita bisa memprioritaskan untuk membayar hutang dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, kalaupun kita mengalami kesulitan dalam membayar hutang, kita bisa mendiskusikan kembali dengan si pemberi pinjaman. Apakah ada keringanan dalam hal periode pembayaran? Nah, dari situ mungkin kita bisa bantu untuk mencicil hutang tersebut. Nah, lalu kalau perlu pun juga kita bisa mencairkan sebagian aset kita untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Oke, itu barangkali alternatif terakhir ya, mencairkan aset kita sendiri ya. Betul sekali. Oke, tapi sebaiknya apa yang bisa kita lakukan agar jangan sampai kita berhutang? Padahal mau tidak mau kita harus berhutang, seperti misalnya utang produktif tadi ya, bagaimana? Iya, tentunya ketika orang berhutang pasti ada alasan sendiri. Umumnya apakah karena itu untuk kebutuhan atau karena sekedar mengikuti gaya hidup. Kalau berhutangnya karena untuk kebutuhan, maka kita bisa melihat kembali catatan keuangan, mana yang kira-kira pengeluaran terbesar. Dari situ kita mencari alternatif lain, misalnya dengan berhemat supaya pengeluarannya bisa diturunkan. Nah, kalau kita berhutang karena gaya hidup, ya bisa mengurangi gaya hidup dengan lebih selektif lagi memilih barang-barang yang kita beli. Nah, dalam perencanaan keuangan yang tepat, mestinya kita pun juga harus menyiapkan dana darurat. Karena dalam kondisi darurat atau musibah terjadi dan kalau kita nggak punya cash, kondisi-kondisi seperti ini pun juga bisa memaksa orang untuk mengambil hutang. Jadi dana darurat kiranya harus berapa bulan dari penghasilan kita harus kita kumpulkan kalau gitu? Dana darurat baiknya adalah disesuaikan berapa banyak anggota keluarga yang harus ditanggung. Rule of thumb-nya kalau untuk orang lajang bisa menyiapkan sekitar 6 kali dari total pengeluaran bulanan. Karena orang yang tidak memiliki dana darurat memiliki kondisi keuangan yang cukup rentan. Semakin besar atau semakin banyak anggota keluarga yang harus ditanggung, tentu semakin besar pula dana darurat yang harus disisihkan. Betul sekali. Terima kasih Bu Krizia atas waktu dan informasinya. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita pagi ini, pemirsa. Saya Chandra Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh